Hasil dari penyelidikan, penggeledahan di kediaman tersebut oleh penyidik KPK untuk bisa mendapatkan sejumlah barang bukti yang memperkuat dugaan suap dan korupsi yang dilakukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Kita juga masih belum mendapatkan siapakah CHN yang merupakan anggota DPR ini, dari fraksi mana, dan juga dari komisi berapa, supaya kita bisa mengetahui apakah kaitannya lebih lanjut terhadap AM itu sendiri. Ya, nama Akil Mukhtar memang tidak asing lagi bagi kita. Pria kelahiran Kalimantan Barat ini bergabung dengan Mahkamah Konstitusi sejak 2008. Bernama lengkap Muhammad Akil Mukhtar, pria kelahiran Kalimantan Barat di tahun 1960 bergabung dengan Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2008. Sebelumnya, pria Parubaya ini dikenal sebagai pengacara. Dan dirinya ini sempat memilih untuk terjun ke dunia politik. Lalu pada akhirnya Akil Mukhtar tertarik untuk bergabung bersama MK lantaran MK ini dinilai masih kredibel dan independen. Sejak menjadi hakim MK, Akil Mukhtar memang kerap terlibat dalam pengambilan keputusan sehingga namanya sering muncul di media massa. Dan dalam setiap kesempatan, Akil Mukhtar selalu mengatakan kalau hukum acara ini harus ada pembuktian yang bersifat khusus pada masa depan. Karena dengan begitu bisa mempercepat proses pemulihan kerugian negara dengan menjangkau aset terdakwa korupsi yang disembunyikan di negara lain. Ini adalah Akil Mukhtar ketika menerima uang. Ini yang membuat ia terpengaruh dengan putusannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Ia bisa dijerat oleh KPK dengan sejumlah pasal dan ini memang cukup mengejutkan. Karena di pukul 22 tadi KPK menangkap tangan ketika ada seorang anggota DPR dan juga pengusaha berupaya untuk memberikan uang senilai 2 hingga 3 miliar rupiah kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar. Dan sampai saat ini kami masih berupaya untuk bisa terus mengupdate kondisi terkini terkait mengenai hasil penyidikan penggeledahan yang dilakukan di kediaman Akil Mukhtar di Jalan Widya Chandra 3 nomor 7, karena saat ini memang sudah ada sejumlah penyidik KPK yang datang ke kediaman Akil Mukhtar untuk bisa mendapatkan sejumlah barang bukti yang bisa menguatkan dugaan-dugaan yang dilakukan atau yang akan diajukan kepada kelima terperiksa. Karena memang KPK hanya memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk bisa menentukan status dari kelima terperiksa ini yang sampai saat ini memang masih berada di gedung KPK. Dugaan suap ini memang terkait dengan sengketa pilkada Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Gunung Mas. Dan kalau memang kepala daerah berinisial HB yang sempat disampaikan oleh Johan Budi itu merupakan kepala daerah dari Kabupaten Gunung Mas, ini identik dengan Hamid Binti. Dan ini adalah konferensi pers dari Mahkamah Konstitusi, kita ikuti bersama.
bukan hanya membentuk ini ya, tim banyak disorot oleh kalangan itu kan, hukum juga.